Selamat pagi. Semoga channel ini bisa meluruskan. Saya juga menganalisa tentang agama Hindu. Dulu banyak orang-orang dari luar Indonesia datang ke sini, dari Cina dan dari India. Sebagian datang ke sini karena ingin berdagang di negeri ini, ingin membawa hasil bumi di negeri ini dibawa ke tempat asalnya. Dan sebagian dari mereka otomatis mempelajari perilaku dan budaya tanah Jawa. Maka pemunculan wayang di India itu sebenarnya juga berasal dari tanah Jawa. Maka munculnya agama Hindu itu berarti agama yang berasal dari negara Hindia yang pada waktu itu dijajah oleh Belanda. Jadi Hindia, negara Hindia Belanda itu adalah Indonesia. Bisa dipahami tentang kemunculan agama Hindu yang mereka selalu bercerita tentang dewa-dewa. Dewa-dewa ini ada di pewayangan. Jadi agama Hindu bercerita juga tentang pewayangan. Itulah asal mula agama Hindu yang dibawa oleh orang India, diajarkan di India sana, dan akhirnya dinamakan agama Hindu. Karena mungkin pada waktu itu India bukan bernama India. Mungkin kata India ini diambil dari negara India, yang artinya mereka punya pemahaman tentang dewa-dewa pewayangan. Saya sedikit mengulas tentang Bima. Kalau di India Bima bersenjatakan gada, kalau di sini bersenjatakan Ponconoko. Panca artinya 5, noko artinya aksara atau kalimat. Kalau jadi Pancasila sendiri berarti bisa diartikan dengan Ponconoko, 5 sila. Oke. Itulah senjata dari Bima, Ponconoko, Pancasila. Maka Bima pun nanti akan menduniakan Pancasila supaya dunia menuju kedamaian, menuju rahmatan lil alamin. Itu sedikit kisah tentang agama Hindu. Jadi agama Hindu sendiri berasal dari tanah Jawa dengan pewayangannya. Maka kalau di India muncul patung-patung yang seperti ada di negara ini, itu tidak heran, karena India sendiri mengambil perilaku orang Jawa, mengambil tata krama orang Jawa
sebagai panutan. Artinya juga tokoh-tokoh wayang yang ada di India itu sebenarnya juga berasal dari tanah Jawa. Maka tokoh-tokoh pewayangan di tanah Jawa tokohnya lebih lengkap. Di sini ada Gatot Kaca, di sini ada Anoman, dan lain sebagainya. Jadi saya luruskan, bukan orang Jawa yang tokoh pewayangannya berasal dari India, tapi sebaliknya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada seorang ahli kitab yang selalu memutarbalikkan fakta. Dialah Dajjal, manusia yang suka memutarbalikkan fakta, manusia yang suka menfitnah, pembohong besar yang menulis kitab dengan diputarbalikkan faktanya, tahun-tahunnya, dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena dia sendiri benci terhadap kehidupan. Karena Dajjal sendiri disebut dalam kitab sebagai laknatullah, manusia yang dilaknat oleh Allah. Kehidupannya memang sangat memprihatinkan, maka dia menjadi musuh Allah. Dajjallah yang mengatakan bahwa akan aku sesatkan manusia di seluruh muka bumi untuk tidak mengenalmu. Dan Allah menjawab, kecuali hambaku yang soleh. Hamba Allah yang soleh adalah Rasulullah, Rasul akhir zaman. Jadi hamba Allah yang sebenarnya cuman satu. Khalifatullah yang sebenarnya cuman satu. Karena di sana cuma tertulis hamba Allah, bukan hamba-hamba Allah. Ini yang perlu saya luruskan. Sekian dulu. Terima kasih. Semoga bisa mencerahkan pikiran kalian, para muslimin, dan mungkin juga non-muslimin. Terima kasih. Semoga bermanfaat.